Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin mengulas salah satu topik dalam kitab fikih, yaitu yang berkaitan dengan air. Ini merupakan pembahasan yang pertama. Bila kita membuka kitab fikih, maka pembahasan ini merupakan pembahasan yang pertama yang kita temukan. Jadi di sini ada filosofi kenapa masalah air dan masalah bersuci dibahas pada pertama kali. Jadi yang utama sekali bagi kita manusia ini adalah suci tubuh sebelum melakukan segala aktivitas yang lain. Sebelum beribadah kita harus suci, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain itu juga seyogianya kita dalam keadaan suci. Jadi segala aktivitas kita itu seyogianya memang harus dalam keadaan suci. Maka itulah kenapa para ulama meletakkan pembahasan masalah taharah ini, bersuci ini pada permulaan kitab mereka. Baik, saya dalam membahas masalah ini menggunakan yaitu kitab dari mazhab Syafi'i, yaitu kitab Al-Bajuri. Baiklah, saya akan membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Al-miyahul lati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin. Bermula segala air yang boleh bersuci dengannya air itu ada 7 macam. Jadi air yang boleh kita gunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama adalah ma'us sama'i. Yang pertama adalah air hujan. Itu boleh kita gunakan untuk bersuci. Wa ma'ul bahri, kemudian air laut. Wa ma'un nahri, kemudian air sungai. Wa ma'ul bi'ri, kemudian air sumur. Wa ma'ul aini, dan air mata air. Wa ma'ul salji, dan air salju. Wa ma'ul bardi, dan air embun. Itu ada 7 macam berarti air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Kemudian air terbagi dikategorikan kepada 4 macam. Sumal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air ini dia dibagi kepada 4 macam. Yang pertama yaitu tahirun mutahirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaqu. Yang pertama air yang dia suci, kemudian juga dapat dipakai untuk bersuci, mutahirun, dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian memakainya juga statusnya mubah ghairu makruhin, bukan makruh, tidak makruh. Jadi tidak ada efek ketika memakai air tersebut, efek yang negatif maksudnya ketika memakai air tersebut, maka disebut di sini yaitu ghairu makruhin. Air yang tidak makruh kita pakai, air tersebut yaitu air mutlak. Kemudian wasani tahirun mutahirun makruhun wa huwal ma'ul musyammasu. Yang kedua itu air yang suci, lagi menyucikan, lagi makruh. Air itu suci, kemudian bisa kita gunakan untuk bersuci. Bersuci di sini artinya adalah
berwudu, pengertian bersuci ini berwudu, kemudian mandi menghilangkan hadas besar, baik janabah, kemudian haid, nifas, wiladah, dan bersuci satu lagi adalah menghilangkan kotoran atau najis. Jadi pembagian yang kedua itu air yang suci, kemudian dia dapat kita gunakan untuk bersuci, kemudian makruhun. Arti makruhun ini makruh kita menggunakan. Arti makruh ini berarti kita pakai boleh untuk bersuci, ya, tetapi hukumnya makruh. Nah, di sini disebutkan air yang seperti itu adalah air yang dipanaskan oleh matahari. Kenapa air yang dipanaskan oleh matahari ini makruh hukumnya? Karena dia membawa efek yang tidak baik bagi tubuh kita. Jadi agama melarang kita memakai air yang seperti itu, ya, walaupun untuk sarana ibadah. Tetapi walaupun ibadah, tetapi kita juga harus menjaga diri supaya tidak binasa, tidak celaka, ya. Jadi agama demikian, ya. Kemudian wal qismu salisu tahirun ghairu mutahirin wa huwal ma'ul musta'malu. Kemudian pembagian yang ketiga yaitu pembagian ketiga dari air yaitu air yang suci tetapi dia tidak menyucikan. Air itu dirinya suci, tetapi dia tidak menyucikan. Arti tidak menyucikan, air tersebut tidak boleh kita gunakan untuk bersuci, tidak boleh kita gunakan untuk berwudu, mandi, menghilangkan hadas besar, dan juga menghilangkan kotoran dan najis, tidak boleh. Ya. Jadi air kategori ini ada dua macam, ya. Yang pertama yaitu wahwal ma'ul musta'malu. Yang pertama air yang mustakmal. Arti air mustakmal adalah air yang sudah pernah digunakan untuk merafa' hadas dan juga menghilangkan najis. Itu merafa' hadas itu apakah hadas kecil maupun hadas besar. Nah, jadi air itu sudah pernah dipakai untuk berwudu ataupun mandi wajib, dan juga sudah pernah dipakai untuk menghilangkan najis. Jadi ini disebut dengan air mustakmal. Jadi air tersebut dia suci, tetapi tidak menyucikan. Kalau kita mau menggunakan air tersebut untuk bersuci lagi tidak boleh. Nah, tapi kalau kita menggunakan air itu untuk keperluan selain bersuci, misalkan minum, ya, tidak masalah. Ya, kemudian ingin mencuci pakaian, tetapi pakaian itu pakaian yang tidak ada najis pada pakaian tersebut, dia pakaian suci cuma kotor saja, jadi itu boleh kita menggunakan air ini. Satu lagi air yang termasuk dalam kategori suci tetapi tidak menyucikan yaitu air yang berubah. Air yang berubah, air yang sudah berubah rasanya, warnanya dan aromanya. Jadi berubah air ini dengan sesuatu yang suci. Artinya air ini bercampur dengan sesuatu yang suci, kemudian air tersebut berubah. Jadi maka air tersebut dia air suci tetapi tidak menyucikan. Contohnya seperti air kopi, ya, air kopi dia sudah bercampur, ya, antara air mutlak, ya, air murni dengan kopi sehingga menjadi hitam. Itu namanya sudah berubah pada warnanya. Kalau kemudian juga berubah rasanya itu. Kalau ditambah lagi gula itu bertambah manis, itu berubah pada rasanya. Aromanya juga berubah. Nah,
Jadi air tersebut itu boleh digunakan untuk keperluan selain bersuci. Untuk minum ya silakan. Kemudian yang keempat adalah wal qismur rabi'u ma'un najisi. Dan yang keempat adalah air najis. Pembahagian yang keempat dari air yaitu air najis. Nah, air najis ini juga terbagi kepada dua. Tapi yang pertama, definisi dari air najis itu apa? Wa huwa allazi halat fihi najasatun. Yang disebut dengan air najis adalah air yang sudah jatuh najis ke dalamnya. Jadi sudah jatuh najis ke dalam air tersebut, ya, baik berubah ataupun tidak, ya. Dan air ini tidak sampai 2 kula, tidak sampai 500 rital Baghdad, ya. Tidak sampai 500 rital Baghdad. Jadi jatuh najis ke dalamnya. Itu apakah air tersebut berubah ataupun tidak berubah? Selama berarti najis ada dalam air tersebut, dia sudah disebut dengan air najis. Adapun jenis yang kedua, air banyak sampai 2 kulah bahkan lebih. Lebih 500 rital ataupun 500 rital. Jatuh najis ke dalamnya dan air tersebut berubah, maka air tersebut juga tergolong kepada air najis. Pada air yang jumlahnya banyak, 2 kula ataupun lebih, ya, seandainya tidak berubah, jatuh najis ke dalamnya tidak berubah, berarti itu tidak masalah. Air tersebut masih suci, tinggal diambil saja najis itu dibuang. Jadi kemudian air masih bisa digunakan dengan catatan tadi bahwa air tersebut dia kategorinya banyak, 2 kulah ataupun lebih. Jadi demikianlah sekilas penjelasan tentang air yang digunakan untuk bersuci. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.